Halo Sobat Penyatir, ya pada tanggal 13 Juli 2024, tepatnya pada hari Sabtu, terjadi penembakan ataupun percobaan pembunuhan terhadap mantan presiden sekaligus kandidat ataupun calon presiden Amerika Serikat selanjutnya, Donald J. Trump. Banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah settingan guna menaikkan elektabilitas Donald J. Trump untuk memenangkan pemilu yang akan datang. Oke, pada video kali ini kita coba bahas ya penyatir, benarkah ini cuma settingan? Bagaimana pelaku dapat seakurat itu mengenai telinga Donald J. Trump? Senjata apa yang digunakan? Bagaimana Trump bisa selamat? Dan respon para Secret Service hingga mengakhiri pelaku dengan tembakan. Daerah pinggiran kota kecil Pittsburgh di Battle Park di Pennsylvania terguncang pada tanggal 13 Juli 2024 setelah FBI menyebut seorang pemuda setempat sebagai pelaku utama terhadap penembakan kandidat calon presiden Amerika Serikat selanjutnya, Donald J. Trump. Ya, para penyelidik menyatakan bahwa pelaku adalah seorang pemuda belia bernama Thomas Matthew Krog, berusia kira-kira sekitar 20 tahun. Ia menembaki mantan presiden sekaligus calon presiden Amerika Serikat di Pennsylvania. Setelah melepaskan kurang lebih 6 tembakan menggunakan senapan semi-otomatis AR-15, satu di antaranya menyerempet mengenai telinga kanan Donald J. Trump dan membuat satu orang peserta kampanye meninggal dunia. Diketahui pelaku melakukan aksinya dari atap bangunan yang berjarak kurang lebih 137 meter dari acara berdiri ataupun tempat pidato Donald J. Trump. Siapa itu Thomas Matthew Krog? Thomas Matthew Krog adalah seorang pemuda belia dari Battle Park di Pennsylvania, sekitar 70 km dari lokasi kampanye. Thomas Krog lulus dari SMA pada tahun 2022 dengan prestasi di bidang matematika dan sains dan mendapatkan reward sebesar $500. Ia kemudian melanjutkan kuliah di Community College of Calgary dari tahun 2021 hingga 2024 dan lulus dengan gelar Associate di bidang ilmu teknik. Thomas Krog sebelumnya adalah anggota klub menembak setempat Clairton Sportsman Club selama kurang lebih 1 tahun. Tempat ini memiliki beberapa lapangan menembak dan salah satunya memiliki fasilitas senapan berdaya tinggi dengan target terjauh berjarak 171 meter. Petugas hukum yakin senapan semi-otomatis AR-15 yang digunakannya dibeli oleh ayahnya. Dan menurut beberapa laporan, Thomas Matthew Krog membeli sekotak amunisi berisi kurang lebih 50 butir peluru. Nah, dan menurut perkiraan penyatir, AR-15 menggunakan 2 amunisi pada umumnya, yakni 223 Remington dan 5,56 x 45 mm standar NATO. Tiap butir peluru 223 Remington dibanderol dengan harga $0,29 atau sekitar Rp4.700 per butirnya, di mana 50 butir peluru berarti 4.700 dikali dengan 50 sama dengan Rp235.000. Apa motivasinya? Polisi dan penyelidik belum dapat mengidentifikasi motif dari pelaku sampai saat ini. Wawancara yang dilakukan terhadap tetangga rumahnya dan teman-teman sekolahnya menyatakan bahwa ia adalah orang yang berprestasi dan pintar, namun cenderung pendiam. Senjata apakah yang digunakan? Thomas Matthew Krog teridentifikasi menggunakan senapan semi-otomatis AR-15. AR-15 adalah versi sipil dari senapan full otomatis M4 Carabian ataupun M16 yang digunakan oleh militer Amerika Serikat. Bisa dibilang AR-15 adalah varian sipilnya atau bisa dibeli oleh siapapun. Seperti yang sudah disebutkan, senapan ini menggunakan amunisi 223 Remington dan kaliber standar NATO 5,56 x 45 mm. AR-15 menggunakan mekanisme sistem gas untuk mendorong mekanisme senjata dan mendorong hammer kembali ke posisi siap menembak lagi. AR-15 memiliki jangkauan tembak efektif 500 hingga 550 meter. Bukan berarti jarak di atas itu agak mematikan ya. Senapan ini mampu menembakkan proyektil dengan kecepatan maksimum hingga 910 meter per second dan memiliki jangkauan tembak maksimum sejauh 3.600 meter. Sementara itu, senjata yang digunakan oleh para Secret Service untuk mengakhiri pelaku berjenis sniper rifle MK13 dan menggunakan optik Night Force ATACR
perbesaran 7 hingga 35 kali kali 56 scope. Sniper rifle ini menggunakan amunisi 300 Winchester Magnum dengan total 5 amunisi pada tiap magazinnya. Sniper rifle MK13 mampu melontarkan proyektil dengan kecepatan 1000 meter per second dan memiliki jangkauan tembak efektif 1300 hingga 1500 meter. Tentu mengenai target yang berjarak 134 meter sangat easy sekali, dan bahkan peluru masih jauh terpental setelah mengenai pelaku. Kronologi. Pada pukul 17:10, tim SWAT lokal dari Beaver County, Pennsylvania pertama kali melihat tersangka. Kemudian pada pukul 17:14, seorang tim penembak jitu mengambil foto Thomas Crook karena dinilai mencurigakan. Pada pukul 17:28, anggota penembak jitu memotret sepeda dan ransel milik pelaku. Pada pukul 18:05, Donald Trump mulai berbicara kepada peserta kampanye dan berbicara kurang lebih selama 6 menitan. Ya, kemudian pada pukul 18:12, tembakan dilepaskan dan mengenai telinga kanan Donald J. Trump. Secara cepat para Secret Service melindungi Donald J. Trump. Kemudian pelaku kembali menembakkan sekitar 5 peluru. Salah satu dari peluru tersebut mengenai peserta kampanye. Sementara itu, para Secret Service wanita mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kemana harus pergi? Kemana harus pergi? Seraya berlindung di balik kerumunan Donald J. Trump. Bukannya melindungi, malah berlindung, Bang. Woman. Kemudian secara cepat, penembak jitu menemukan lokasi pelaku, melepaskan tembakan, bahkan tanpa persetujuan komando, dan dilumpuhkan. Seraya berkata, target down. Target down. Kemudian pada pukul 18:14, akhirnya Donald Trump dikawal menuju mobil ataupun kendaraan anti peluru. Bahkan dengan kondisi itu pun Donald Trump masih bisa mengepalkan tangannya dan mengangkatnya secara ikonik. Foto termahal tahun ini tuh, Bang. Donald Trump kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat di Butler Memorial Hospital yang berjarak 11 mil dari lokasi kejadian. Mungkinkah ini settingan? Banyak yang berspekulasi bahwa kejadian ini hanyalah settingan ataupun dibuat-buat guna meningkatkan elektabilitas Donald J. Trump untuk memenangkan pemilu presiden yang akan datang. Namun, kalau menurut penyatir, ini terjadi beneran ataupun murni dan bukan settingan. Kenapa, Bang? Jadi gini ya, Tir. Diketahui jarak pelaku dengan Trump sekitar 130 meter. Senapan yang digunakan adalah AR-15 dan menurut beberapa sumber menggunakan alat bidik optik red dot dengan perbesaran 1 kali. Pertama, jika ini adalah settingan, maka Donald J. Trump mengambil resiko yang sangat besar menembak target dari jarak sejauh itu, apalagi dengan alat bidik optik red dot tanpa skop profesional sangat-sangat sulit, apalagi bisa tepat mengenai telinga. Jangankan seorang amatiran, seorang profesional pun akan kesulitan mengenai target sekecil itu dari jarak sejauh itu. Maksudnya bisa tepat mengenai telinga Donald J. Trump. 2. Ada korban beneran. Pelaku menembakkan sekitar 6 peluru, 1 diantaranya mengenai telinga kanan dari Donald J. Trump dan sisanya mengenai salah satu peserta kampanye dan meninggal dunia. Kalau settingan, terlalu sih, Bang. 3. Donald Trump sebenarnya bisa saja menjadi JFK Part 2. Namun diselamatkan oleh elakan sepersekian detik sebelum peluru mendekatinya. 4. Ada bukti sebuah foto yang memperlihatkan pergerakan dari peluru sehingga membantah teori konspirasi yang menyatakan Trump pura-pura memecahkan cairan mirip darah di dekat telinganya. Iya, jadi seperti itulah ya penyatir. Video ini hanya berisi tentang edukasi ya, bukan mendukung tindakan pelaku. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal.